Haleluya, shalom. Ya, silakan duduk, Tuhan Yesus berkati saudara. Kita sangat bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia yang sangat diberkati Tuhan. Seakan-akan Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk Indonesia. Dia melantik seorang pemimpin buat kita untuk mempersiapkan sesuatu yang seakan-akan sudah disiapkan Tuhan. Sehingga pandemi pun dapat diatasi dengan sangat baik di negeri kita. Bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Padahal ketika awal-awal pandemi seluruh dunia mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia. Yang katanya masyarakatnya begitu bebas, tidak terlalu banyak mengerti. Tetapi ternyata Tuhan meluputkannya dan menjadi satu contoh yang termasuk yang terbaik di dunia. Dan dari segi ekonomi juga demikian saudara. Tuhan seakan-akan sudah persiapkan segala-galanya untuk Indonesia. Sehingga lagi Indonesia menjadi satu contoh yang terbaik, salah satu yang terbaik di dunia. Bagaimana mempertahankan resesi ini, di tengah resesi ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Dan ini sesuatu yang tidak kebetulan. Pastinya Tuhan sudah siapkan segala sesuatu untuk negeri ini. Sudah merasa diberkati di sini? Haleluya. Kalau kita sudah diberkati di negeri ini, saya pikir sudah selayaknya juga kita menjadi berkat. Bukan hanya menerima berkat, tetapi juga menjadi berkat untuk banyak orang, untuk negeri ini. Saudaraku, sebenarnya dalam kehidupan kita, setiap apa yang diciptakan, setiap apa yang dibuat, bisa tolong saya kemungkinan ini enggak nyampe. Oke, klik saja. Setiap ciptaan itu memiliki sebuah tujuan ketika itu diciptakan. Tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa tujuan. Semua diciptakan itu dengan sebuah tujuan. Bumi diciptakan dengan tujuan. Matahari diciptakan dengan tujuan. Air, awan, angin semua diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Dan seorang manusia pun demikian ketika dia membangun sesuatu, membuat sesuatu. Semuanya itu karena memiliki sebuah tujuan. Dan kalau kita melihat Tuhan menciptakan sebuah pohon itu juga untuk sebuah tujuan. Yaitu untuk supaya pohon itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, berbuah. Dan ini adalah sebuah tujuan Tuhan untuk menciptakan pohon. Dan segala sesuatu diciptakan untuk sebuah tujuan. Demikian juga kita klik diciptakan itu untuk sebuah tujuan juga. Nah di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang 1 sampai ke 4 berkata demikian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya kita mengerti saudaraku, ini bukan berbicara tentang anggur sebuah pohon. Tetapi berbicara tentang kita semuanya. Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan bersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Tentu tujuannya adalah supaya kita memang berbuah. Di sini kita menangkap bahwa Tuhan menciptakan kita itu untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Berbuah untuk orang lain, berbuah untuk lingkungan, berbuah untuk banyak orang. Memberi manfaat kepada banyak orang. Itulah yang dimaksudkan Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Oke, klik lagi. Saudara, banyak pohon yang berdaun lebat tetapi kemudian tidak memiliki buah sama sekali. Itu seperti seorang yang sangat diberkati, kelihatannya begitu hebat, begitu jaya, begitu berlimpah-limpah, tetapi dia tidak menjadi berkat untuk siapapun. Dia hanya kelihatan begitu megah dan hebat, daun-daunnya begitu rimbun, tetapi tidak ada satu buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Daun hanya untuk dirinya bertumbuh, tetapi buah itu untuk orang lain.
Dan kemudian mengambil di dalam buah itu sendiri ada benih untuk kemudian menyebarkan kemana-mana. Dampak pengaruh kemana-mana. Tetapi ada banyak pohon yang begitu rimbun, begitu lebat daunnya tetapi tidak berbuah. Dan tidak kebetulan kalau Tuhan mengumpamakan iman itu dengan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Kenapa Tuhan tidak mengutuk pohon ara yang berbuah? Karena ada sebuah pengertian bahwa memang sebuah pohon itu harus berbuah. Dan kita semua pun seharusnya diperintahkan Tuhan, diinginkan Tuhan, direncanakan Tuhan itu untuk berbuah. Nah kita juga bisa melihat, saudaraku, kadang-kadang ada sebuah pohon yang daunnya jarang-jarang saja, tapi dia berbuah lebat. Ini bagaikan seorang yang hidupnya tidak berkelimpahan, tetapi dia menjadi berkat buat banyak orang. Ada sebuah perumpamaan di dalam Alkitab seperti itu kan. Ada seorang miskin yang memberi, tetap memberi di dalam kekurangannya. Dan itu sangat dipuji oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita berbuah. Klik lagi. Saudara, di dalam ayat selanjutnya Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai 9. Ada sebuah ilustrasi Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah, lagi mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang. Mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Karena tujuan dia tumbuh adalah berbuah. Tapi dia tidak berbuah. Dan kemudian tuan pemilik itu berkata, udah tebang aja, buat apa dia ada di situ? Aduh saudaraku, kita di sini kita bisa belajar bahwa ada tujuan Tuhan ketika menumbuhkan sesuatu, menciptakan sesuatu. Menempatkan kita dalam keluarga kita, menempatkan kita dalam gereja, menempatkan kita di negeri ini, ada tujuannya. Dan Tuhan mengatakan satu perumpamaan seperti ini. Tebanglah dia. Buat apa dia ada di situ kalau dia tidak berguna, kalau dia tidak berbuah? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Saudaraku, Tuhan mengusahakan agar kita bisa berbuah. Ada pengurus-pengurus di situ untuk membuat pohon itu berbuah, bukan? Dan mungkin pengurus-pengurus itu melakukan mencangkul, memupuk dan segala macam. Dan itu juga yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita supaya kita bisa berbuah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, orang-orang yang hadir, orang-orang yang menasehati dan menegur, orang yang mengajak, itu supaya kita bisa berbuah. Dan Tuhan menunggu, kalau tidak katanya, ya udah mau ngapain lagi. Dan saudaraku, ini adalah sebuah hal yang bisa kita tangkap bahwa Tuhan ingin, Tuhan mengusahakan banyak hal supaya kita berbuah. Jadi kalau ada seseorang yang mengajak kita untuk berbuat baik, kalau ada seseorang yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat orang lain, untuk orang lain, siapa tahu itu adalah usaha Tuhan supaya kita berbuah. Klik. Nah, saudaraku, jadi menjadi berkat atau menjadi berkat untuk orang lain itu adalah sebuah panggilan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita sudah tahu bahwa Abraham dipanggil itu untuk sebuah berkat, untuk menjadi berkat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku, setelah kita membaca ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya inti dari rencana Tuhan itu apa? Tuhan membuat Abraham menjadi besar dan diberkati. Tujuan akhirnya adalah engkau akan jadi berkat.
Inilah ketika Tuhan mencangkul, ketika Tuhan memupuk, membuat pohon itu menjadi besar supaya dia bisa menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, ini sesuatu rencana yang sangat luar biasa. Bagaimana Abram di sebuah negeri yang kering, tandus, tidak jadi apa-apa. Kemudian Tuhan mencangkul, Tuhan memupuk dia menjadi pohon besar. Dan Tuhan bilang, engkau akan jadi berkat. Dan inilah sebuah panggilan untuk kita semua anak-anak Tuhan. Yaitu untuk kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Untuk bisa menjadi kesaksian untuk banyak orang. Supaya kita bisa berbuah banyak. Klik. Galatia 6 ayat ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan berhenti berbuat baik. Ada waktunya, perbuatan baik selesai. Dan kita tidak punya lagi kesempatan untuk berbuat baik. Karena waktu itu adalah waktu menuai, bukan lagi waktu untuk menabur. Hari ini adalah waktu untuk menabur. Someday satu kali waktu menabur selesai dan kemudian tiba waktu menuai. Dan di sanalah orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Karena itu saudaraku, mari hari ini kita gunakan waktu yang baik ini selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi berkat. Mari kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah lagu favorit kita adalah hidup ini adalah kesempatan? Mari ketika kita nyanyikan lagu itu, kita ingat lagi kesempatan itu satu kali, tidak ada lagi. Waktunya bukan waktu untuk menabur lagi, tetapi waktunya adalah untuk menuai. Hari ini saudara, kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Haleluya. Mari kita berbuat baik, mari kita jadi berkat untuk banyak orang. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, klik. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita bagikan sesuatu. Harta kita, Tuhan berikan harta kepada Abram untuk jadi berkat. Atau cara berpikir kita, ada ide-ide yang baik, ada usul-usul yang bagus. Atau kita bisa bagikan perkataan-perkataan yang membangun orang lain. Berbuat baik, jadi berkat, jadi bagikan buah yang baik kepada orang lain. Dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita. Atau berikan dukungan kepada orang-orang yang butuh dukungan. Dan kita juga sekarang punya sosmed dan banyak yang rajin untuk upload di Facebook, Instagram dan banyak hal. Apakah kita juga mempergunakan sosmed itu untuk membagi berkat? Untuk membagi kebaikan untuk orang lain. Bagikan kesaksian, bagikan cerita tentang yang memotivasi, yang memberi kekuatan bagi banyak orang. Berikan kepada mereka. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Karena kita bisa upload free, gratis saudaraku. Dan kita bisa sebaran kepada banyak orang untuk jadi berkat. Karena itu ketika kita upload, mari kita jangan cuma memasang atau posting hal-hal yang menyenangkan kita, tetapi juga yang membangun orang lain. Bagikan itu kepada banyak orang. Kemudian juga kita bisa juga melayani. Kita bisa melayani. Apa yang bisa kita lakukan? Pelayanan di gereja ataupun di mana-mana kita bisa lakukan untuk melayani. Ini kesempatan, ada waktunya, kesempatan tidak ada lagi. Ini waktunya kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan dukungan. Saya tidak punya uang, saya tidak punya harta banyak, saya tidak punya talenta banyak, tidak apa-apa, kita bisa berdoa. Dan doa itu adalah perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan. Bukankah seringkali Tuhan berkata, berdoalah untuk ini, berdoalah untuk itu, berdoalah untuk ini. Kita berbuat baik, kita berbuah dari hal apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat. Klik. Saudaraku, Tuhan juga menjuluki kita menjadi terang dunia. Tentu ada tujuannya, tentu ada maksudnya ketika Tuhan berkata kamu adalah terang dunia.
kota yang terletak di atas gunung. Dan tidak mungkin, tidak perlu dan tidak akan disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Kita punya predikat yang Tuhan berikan, kamu ini terang loh. Dan terang ini bukan tujuannya untuk bersembunyi, tidak memancarkan terangnya, tidak membagikan terangnya. Terang itu bukan untuk disimpan di bawah gantang, tetapi di atas kaki dian. Ayo berbuat baik, bagikan terang itu kepada banyak orang. Bagikan terang kepada banyak orang. Tuhan katakan itu terang. Kenapa demikian? Coba klik lagi. Saudaraku, yang dimaksud terang itu tidak berusaha memancarkan dirinya, tetapi dia otomatis saja dia memancarkan terang itu. Dia tidak berusaha gimana seperti itu, dia cuma membagikan dirinya dan kemudian terang itu menjadi berkat untuk sekelilingnya. Terang itu memancarkan cahaya dengan sendirinya. Dan Tuhan berkata, kamu ini terang. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Lakukanlah hal-hal yang baik. Otomatis sesuatu yang tidak dipaksakan tetapi benar-benar sesuatu yang alami. Itulah hidup kita, terang. Kita ini terang dunia. Hingga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Klik lagi. Nah, apa yang dilakukan? Senyuman. Sebenarnya senyuman itu kan sesuatu yang natural saja. Sesuatu yang alami saja. Tidak perlu bayar, tidak perlu apa-apa. Kita tinggal tersenyum saja seperti itu. Dan senyum itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Senyum itu sesuatu yang sangat membangun. Saudaraku, ketika kita susah tersenyum, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah saya pernah satu kali bete banget, bete sekali. Dan saya ingat satu hal ketika bete itu, pokoknya mumet lah. Ya, apa yang saya lakukan pada saat itu saya keluar. Saya keluar berkeliling, saya jalan keliling keluar. Dan di tengah jalan saya ketemu banyak orang yang saya kenal. Banyak orang yang kenal kan. Nah, ketika ketemu orang, saya harus tersenyum loh. Iya, saya harus tersenyum, masa banget. Ya kan, nggak bisa cemberut. Saya harus tersenyum. Saya tersenyum, maksa, nggak apa-apa lah. Saya tersenyum saja. Dan kemudian ketemu orang kedua, ketemu orang ketiga, masih maksa senyum. Ketemu orang keempat, ketika ketemu orang ketujuh, dan ketemu orang ke-12, tiba-tiba hati saya tersenyum dengan sendirinya. Dan itulah, saudaraku, kita menjadi berkat. Kadang-kadang kalau kita mengalami sesuatu yang merasa tidak enak seperti itu, apa yang harus kita lakukan adalah bagikan saja. Bagikan saja. Dan kemudian hati kita mengikuti itu. Dan kemudian hati kita pun penuh dengan sukacita. Berikan kata-kata positif. Ketika kita memberikan kata-kata positif, kita sendiri pun menjadi bersemangat. Memiliki sikap yang baik. Berikan keteladanan kepada orang lain. Dan kemudian juga berikan semangat kepada orang lain. Saudaraku, dan ini menjadi sebuah hal yang alami dari hidup kita. Ya, alam hidup kita dan orang lain akan rasakan itu. Ketika bertemu dengan seseorang dan dia itu terang, otomatis dia itu rasakan sesuatu yang baik dari diri kita. Dan Tuhan berkata apa? Kamu ini terang dunia. Jadi kamu akan menjadi terang, kamu akan jadi berkat ketika kita bertemu dengan banyak orang. Oke, klik lagi. Saudara, berulang-ulang kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia berbuat sesuatu karena satu hal yang mendahuluinya. Tergeraklah hati Yesus. Berulang-ulang kali. Ketika dia melihat orang banyak itu, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah, terlantar seperti domba tidak bergembala. Di tempat lain ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka lagi tergerak hatinya oleh belas kasihan. Wow, luar biasa sekali. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Lalu satu kali juga Yesus berhenti di sebuah tempat, memanggil mereka semua, dan kemudian ia berkata kepada orang itu, apa yang kamu kehendaki supaya aku buat kamu? Jawab mereka, Tuhan, kami ingin melihat. Maka tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Semua perbuatan baik berasal dari hati. Ketika hati kita tergerak, gampang tergerak, maka kita akan melakukannya dengan sukacita. Saudaraku, satu kali ketika hujan besar, ada seorang yang berteduh di depan halaman rumah kita. Hujan besar sekali. Dan orang itu membawa seorang anak kecil, parkir di pekarangan rumah kita, masuk ke dalam pagar. Kira-kira apa yang kita rasakan? Apakah pernah kita merasakan hati seperti itu? Tergerak oleh belas kasihan. Kasihan sekali. Orang ini membawa seorang anak kehujanan. Pernahkah kita mengundang mereka masuk ke dalam dan kemudian duduk di situ dan ya berikanlah satu makanan kecil atau minuman hangat. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi berkat untuk orang lain. Hati yang mengasihi, hati berasal dari hati yang mengasihi. Karena itulah musuh dari perbuatan baik juga berasal dari hati. Coba klik. Oke, penghalang menjadi berkat adalah kebencian. Orang yang penuh dengan kebencian tidak mungkin menjadi berkat. Enggak bisa. Orang yang penuh keserakahan juga tidak bisa menjadi berkat. Ketika dia bagi untuk orang lain rasanya rugi, rasanya kehilangan. Padahal dia memiliki sesuatu yang tidak akan pernah sempat dia gunakan karena terlalu banyak. Kemudian kemarahan juga membuat orang tidak bisa jadi berkat. Juga kekecewaan. Karena dia diperlakukan oleh orang lain rasanya tidak adil. Dan kemudian berkata, percuma kecewa. Saudaraku. Dan kalau kecewa ya udah kita tidak bisa jadi berkat. Karena itu Tuhan bilang jaga hati dengan kewaspadaan. Dari situ terpancar hal-hal yang baik. Dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati. Hati yang pahit nggak bisa jadi berkat. Dan ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jaga hati dengan benar, jaga hati dengan baik. Ada pergumulan-pergumulan dalam hati kita tentu saudara. Ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami sakit hati, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, jaga hati. Sebab dengan tidak menjaga hati apabila kita menjadi korban seperti ini, maka kita tidak bisa jadi berkat. Padahal Tuhan menginginkan kita menjadi berkat. Jaga hati dengan baik. Seperti Tuhan Yesus. Ketika dia melihat orang banyak, hatinya begitu mudah tergerak oleh belas kasihan. Dan tentu orang seperti ini akan selalu menjadi berkat kemanapun dia pergi. Karena orang miskin selalu ada padamu. Kata Alkitab seperti itu. Jadi kita bisa berbuat baik kepada banyak orang karena hatinya gampang tergerak oleh belas kasihan. Klik. Kita bisa mulai dengan menjadi berkat untuk diri sendiri. Kenapa? Sebab kita hanya dapat memberi apa yang kita punya. Kita dapat menjadi berkat apabila kita memiliki sesuatu yang bisa diberikan. Kalau kita juga nggak punya ya susah. Kita tidak punya uang, kita tidak bisa beri uang. Kita tidak punya kasih, kita tidak bisa beri kasih. Kita hanya bisa memberi apa yang bisa kita miliki sendiri. Karena itulah kita harus klik. Karena itulah kita harus mempersiapkan diri untuk jadi berkat. Apa yang bisa kita lakukan? Bekerja dengan rajin supaya kita bisa membagi. Alkitab berkata orang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi biarlah bekerja dengan rajin supaya dia bisa berbagi kepada banyak orang. Bekerja dengan baik, bekerja dengan rajin. Begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan. Dan sebenarnya kalau kita mempersiapkan diri, ingat di depan itu saudara, banyak orang yang membutuhkan berkat dari kita. Dan kalau kita mempersiapkan diri untuk jadi berkat, itu sesuatu hal yang baik. Belajar dengan tekun, berlatih dengan bersemangat. Dan itu nanti akan jadi modal kita untuk jadi berkat untuk banyak orang. Ini sesuatu yang sangat-sangat
kesempatan yang sangat baik, saudaraku. Kita belajar, kita bekerja, kita berlatih, kembangkan talenta. Supaya kita bisa jadi berkat untuk banyak orang. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Tuhan panggil kita untuk berbuah bagi banyak orang. Bersiap-siap, bekerja, berlatih, belajar, kembangkan talenta, maksimalkan talenta untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan hidup ini akan menjadi begitu bergairah ketika kita sungguh-sungguh bisa menjadi berkat untuk orang lain. Oke, klik. Haleluya. Persiapkan diri dan juga tinggal di dalam Kristus. Alkitab tadi katakan, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu nggak bisa berbuah. Karena tinggal di dalam Kristus. Dan ayat 2 Timotius, pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Supaya apa? Supaya kita tahu. Untuk menyatakan kesalahan, supaya kita sadar. Untuk memperbaiki kelakuan, supaya kita bertobat. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya kita bertumbuh. Tujuannya apa? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lagi, saudaraku. Tujuan dari semuanya itu adalah Tuhan ingin ketika kita masih selama hidup di dunia ini, kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Tuhan cangkul itu tadi dikatakan begitu kan, Tuhan memupuk itu, Tuhan membuat kita bertumbuh. Tujuannya adalah dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Wow. Jadi sudah bisa bayangkan, Tuhan memanggil kita, Tuhan menebus kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan menumbuhkan kita. Tujuannya adalah supaya kita diperlengkapi untuk banyak perbuatan baik. Sudah bisa bayangkan hidup kita seperti itu? Jadi setiap kali kita melangkah, setiap kali kita hidup, kita ingat, kita sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk membuat banyak kebaikan. Haleluya. Klik lagi, apalagi? Mulai menjadi berkat dengan diri sendiri, yaitu miliki buah roh. Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Ini sesuatu yang membuat kita jadi berkat, saudaraku. Sukacita. Sukacita membuat kita menjadi berkat. Orang yang tidak bersukacita susah jadi berkat. Tapi orang yang penuh sukacita, dia akan lebih menjadi berkat untuk orang lain. Punya damai sejahtera, punya kesabaran, itu jadi berkat. Punya kemurahan, punya kebaikan, punya kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ketika buah roh itu melimpah di dalam hidup kita, kita akan jadi berkat. Sebab semuanya itu memancar keluar. Bukan hanya tinggal di dalam diri kita, tetapi memancar keluar. Seperti terang itu. Orang-orang merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan semuanya itu melimpah. Alkitab juga berkata demikian, bahwa dalam hati kita itu akan keluar aliran-aliran air hidup. Dan kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Untuk banyak orang. Saudaraku, mari kita jaga hati kita, tinggal di dalam firman, di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian juga miliki buah roh. Caranya gimana? Intim dengan Tuhan. Intim dengan Roh Kudus. Dan itu yang membuat kita berbuah kesabaran. Saya bukan orang sempurna. Dan satu kali ketika hubungan dengan Tuhan itu dingin, maka satu hal yang pertama hilang itu sukacita. Dan yang merasakan siapa? Orang-orang sekeliling, orang-orang dekat. Nggak bisa jadi berkat. Tapi ketika dekat dengan Tuhan, ada sukacita yang dipulihkan. Dan siapa yang paling merasakan? Orang-orang yang menerima terang di sekitar itu. Karena itulah kita perlu hubungan dengan Tuhan itu dipelihara, dijaga. Dan itu yang akan memancar kasih, sukacita, damai sejahtera berbuah dari diri kita. Buah roh memancar dari hidup kita. Miliki buah roh. Jadi pertama-tama bersiap-siap, bekerja dengan rajin, belajar dengan tekun, kemudian kembangkan talenta, berlatih, dan kemudian hidup di dalam firman, bersekutu dengan Roh Kudus. Maka kita akan
mempunyai buah-buah untuk dibagikan. Untuk klik lagi. Saudara, kemudian menjadi berkat untuk rumah tangga dalam keluarga. Pertama-tama berkat untuk diri sendiri dulu. Karena kalau kita tidak punya, bagaimana kita bisa ngasih kepada orang lain. Setelah kita punya, siapa yang pertama-tama diberkati di dalam keluarga? Coba klik. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini ada tulisan Paulus untuk muridnya Timotius. Aku teringat akan imanmu Timotius, iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kenapa Paulus punya keyakinan itu? Karena pasti Paulus mengenal siapa Lois, siapa Eunike. Dan dengan sikap atau sifat, dengan kehidupan Lois, nenek dari Timotius, dan Eunike, mama dari Timotius, Paulus yakin pasti anaknya menerima berkat. Aku yakin iman itu juga ada di dalam dirimu. Alangkah beruntungnya Timotius mempunyai orang tua seperti itu. Alangkah beruntungnya banyak orang tua yang mempunyai anak yang menjadi berkat dalam keluarga. Alangkah beruntungnya istri atau suami yang memiliki pasangan yang seperti itu, menjadi berkat dalam keluarga. Pertanyaannya, apakah anak kita adalah orang-orang beruntung yang memiliki orang tua seperti Lois, seperti Eunike? Kalau kita menjadi berkat untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, pelihara iman, hidup di dalam hubungan dengan firman, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Pertama-tama kita yang terima berkat. Iman kita bertumbuh, ada kasih sukacita, ada damai sejahtera, dan kemudian itu memancar kepada keluarga kita. Saudaraku, alangkah anehnya kalau kita menjadi berkat untuk orang lain tetapi tidak jadi berkat untuk keluarga. Dan ini satu hal yang perlu pertama-tama kita berkati adalah keluarga kita. Keluarga kita. Dan setelah itu, klik. Setelah itu barulah kita menjadi berkat untuk orang lain. Di mana? Gereja. Kenapa gereja? Sebab disinilah saya ditebus. Sebab disinilah iman saya ditumbuhkan. Dan seharusnya di mana saya ditanam, di situ saya harus berbuah. Disitulah kemudian kita harus menjadi berkat. Karena disinilah kita bertumbuh, kita disiram, iman kita dipupuk, dan kemudian kita bertumbuh. Tentunya pertama-tama kita harus menjadi berkat di sini. Kita bisa melayani dalam hal apapun, dengan cara apapun. Kita bisa ngajar, ya ngajar sekolah minggu misalnya, atau di dalam komsel. Kita bisa dukung pelayanan dengan cara apapun, bisa di dapur, bisa jadi usher, bisa jadi apapun. Kadang-kadang mungkin jadi tukang parkir, mendukung dan kemudian bisa menghibur jemaat, orang-orang yang perlu dibesuk, orang-orang yang perlu dukungan. Di sini kita bisa jadi berkat. Karena apa? Sekali lagi, karena disinilah kita bertumbuh. Di sini kita diajar, di sini kita menerima anugerah dari Tuhan. Dan setelah itu kita juga bisa belajar untuk menjadi berkat untuk orang lain yang membutuhkan. Banyak saudaraku, banyak sekali orang yang membutuhkan berkat. Orang yang membutuhkan perbuatan baik dari kita. Dan kita sebenarnya dipanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat untuk mereka. Sesuatu yang sangat mulia sebenarnya. Tuhan ingin memberkati melalui kita semuanya. Dan itu sangat luar biasa. Karena itu berulang-ulang Tuhan bilang, ayo berbuah, ayo berbuah. Jangan tidak berbuah, ayo berbuah. Kamu tinggal dalam aku supaya kamu berbuah. Ayo jangan diam. Dipupuk, disirami supaya kita bisa berbuah dan jadi berkat untuk orang lain. Jadi berkat untuk diri sendiri, bertumbuh, pelihara iman, berdoa, baca Alkitab, intim dengan Roh Kudus, dan kita menjadi berkat untuk diri kita sendiri, kemudian jadi berkat untuk keluarga, kemudian jadi berkat untuk gereja, kemudian jadi berkat untuk banyak orang. Oke, klik.
Nah saudara, dampak dari perbuatan baik. Apakah perbuatan baik kita itu akan berdampak? Saudaraku, saya ingat ketika anak kecil itu mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kemudian murid Yesus mengambilnya. Dan kemudian itu menjadi berkat untuk banyak orang. Siapa yang diberkati? Ya, yang diberkati tentu adalah pertama-tama 5.000 orang laki-laki. Dan kalau dia bawa istri dengan istrinya, kalau dia bawa anak dengan anaknya, kalau dia bawa tetangga dengan tetangganya, saudaraku. Semua makan kenyang, semua makan kenyang. Ada juga orang yang berkata, yang diberkati kemudian siapa? Murid-murid katanya, masing-masing 1 bakul. Kita masih ingat kan cerita khotbah-khotbah seperti itu. Masing-masing pulang bawa 1 bakul. Ingatkah kita bahwa anak kecil itu pun diberkati? Anak itu saudaraku ketika dia memberikan 5 roti 2 ikan, sesuatu yang kecil, sesuatu yang kata murid Yesus untuk apa? Untuk orang sebanyak ini, gak ada gunanya, terlalu sedikit. Tetapi anak ini berikan dengan hati yang bersuka cita. Dan kemudian apa yang terjadi adalah dia melihat dampak yang begitu hebat dari perbuatan baik yang dia berikan kepada Yesus. Saudara bisa merasakan apa yang ada dalam hati anak itu ketika melihat perbuatan besar itu terjadi yang berasal benihnya dari 5 roti 2 ikan yang dia bawa dari rumah. Saya sih bisa membayangkan bahwa hatinya bergelora. Hatinya begitu bersuka cita melihat apa yang diberikannya. Kemudian menjadi dampak yang begitu hebat. Dampak yang begitu besar. Yang bisa kita pelajari adalah ketika kita jadi berkat. Bukan cuma orang lain yang diberkati. Tapi kita pun yang memberi kekuatan, yang menghibur, yang memberi. Yang mendukung, itu pun menerima berkat seperti anak kecil ini. Bahkan saya pikir orang yang paling diberkati itu adalah anak kecil ini. Karena dia begitu bersuka cita, dia lupalah makanan 5 roti 2 ikan. Dia lupa mungkin kalau dia masih lapar, dia akan lupa itu. Dia sudah tidak perlu itu lagi. Karena hatinya bergelora. Karena dia sudah jadi berkat besar dan dia lihat itu terjadi begitu luar biasa. Saudaraku, ketika kita jadi berkat, kita akan menjadi seorang yang bergairah, bersemangat dan menerima berkat begitu besar. Bukankah terlebih berkat memberi daripada menerima? Dan karena itu saudaraku, ketika kita jadi berkat, Tuhan itu adil. Yang menerima berkat jadi kaya, orang yang memberi jadi miskin. Enggak begitu saudaraku. Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu dan Tuhan sendiri mengatakan dan berjanji terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan setiap orang yang jadi berkat itu akan menerima berkat yang luar biasa. Saudaraku, kalau kau ingin sukacita, bagikanlah sukacita kepada orang lain. Ketika orang lain tidak punya senyuman, berikanlah 1 senyuman kepada mereka. Dan itu akan jadi berkat buat dia. Tetapi terutama terlebih besar kepada orang yang memberikan itu. Luar biasa saudaraku. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Kemudian juga saudaraku, Zakheus itu dampak perbuatan baik dari Tuhan Yesus. Dia Zakheus orang yang ya dibully di mana-mana saudaraku. Itu Zakheus kan? Zakheus itu dibully. Ketika dengar nama Zakheus, saudara yang ingat apa? Pendek kan. Itu yang kita ingat semua lah. Zakheus, pendek. Gitu. Sakit hati saudaraku. Ketika ingat Zakheus langsung seluruh dunia. Dari zaman itu sampai hari ini. Zakheus pendek. Gitu. Aduh, ulah gitu-gitu teringat ulah. Kok ingatnya cuma pendeknya doang gitu kan. Dibully. Dan pada saat itu pun Zakheus, saya pikir hidupnya tidak nyaman. Dia dilupakan, dia dipinggirkan, dia didorong ke belakang. Mau lihat Yesus aja gak bisa, dihalang-halangin. Tapi lihat ketika dia menerima perbuatan baik. Wow, dia berubah. Kita sudah tahu ceritanya bukan? Setengah dari hartanya dibagikan kepada orang miskin. Waduh,
Siapa yang pernah lakukan itu? Kecuali si pemungut cukai ini. Dan apabila ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Enggak ada orang yang lakukan itu. Kecuali si pendek ini, saudaraku. Yang sudah menerima kebaikan dari Tuhan Yesus. Saudara, apakah engkau sudah terima kebaikan dari Tuhan Yesus? Kalau kita berpikir Sakeus tidak terlalu baik, tetapi dia berubah karena menerima kebaikan. Bagaimana dengan kita? Bukankah ketika kita berbuat baik pun, dampak itu terulang lagi kepada orang lain? Dampak itu terulang lagi kepada orang lain. Orang lain pun berubah dan menjadi berkat untuk orang lainnya lagi. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Panggilan untuk menjadi berkat. Klik. Benih yang ditanam akan berbuah walaupun kita tidak selalu bisa lihat hasilnya. Ya kadang-kadang kita berbuat baik juga enggak kelihatan hasilnya, enggak. Tapi tunggu sampai musim hujan turun dan benih itu akan berbuah. Benih yang ditanam itu masih tetap ada di situ kok. Mungkin waktunya belum tiba. Mungkin musimnya belum tepat. Tapi satu kali ketika hujan turun, tiba-tiba tunas bertumbuh. Dan kemudian perbuatan baik, benih itu mulai bertumbuh dalam hidupnya. Dan kemudian kita melihat perbuatan baik seperti seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Bersukacita karena perbuatan baik yang kita lakukan itu kemudian berbuah lebat. Kadang-kadang kita memang tidak bisa lihat, tidak bisa rasakan langsung perubahan seperti itu. Seperti seorang kakek yang tua, kemudian dia menanam benih. Tiba-tiba ada seorang anak muda ngomong begini, kakek itu nanam benih itu, pohon itu lama sekali tumbuhnya, kayak mungkin harus 10-15 tahun. Kakek nggak bisa nikmati itu, karena dia udah tua. Si kakek ini berkata, ya aku mungkin tidak bisa melihat pohon ini bertumbuh, tapi kamu akan lihat. Cakep ini. Mungkin kita tidak bisa lihat benih yang kita tanam itu bertumbuh, tetapi generasi selanjutnya akan menikmati itu. Benih itu tetap ada di sana. Dan dia akan bertumbuh, menjadi berkat untuk banyak orang. Sementara kita sudah di mana? Kita akan melihatnya dari sana. Benih itu tidak akan terbuang, benih itu akan bertumbuh. Rasakan enggak saudaraku, kenapa sih Tuhan ingin supaya kita berbuah dan menjadi berkat untuk orang lain? Ada hal yang begitu luar biasa ketika kita menjadi berkat, ketika kita berbuah untuk orang lain. Oke, klik lagi sekali. Saudara, menjadi berkat itu karena itu miliki ketulusan untuk jadi berkat. Bukan untuk mengharap balasan sama sekali, tidak. Walaupun tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada pengakuan, tidak ada pujian, perbuatan baik kita lakukan, klik, bukan untuk itu. Perbuatan baik kita tidak mengharapkan pujian. Wah, iya mah, urang geus kieu, urang geus kitu, anger we, kamsia gente, kan begitu. Kadang-kadang kita kecewa dengan itu, klik. Tapi kadang-kadang kita harus memiliki sebuah pemikiran. Bahkan ketika kita bersikap baik, berbuat baik, malah dimanfaatkan orang. Ada enggak? Ada, saudaraku. Apakah kita menabur di tanah yang salah? Selama hati kita tulus lakukan itu, tidak ada tanah yang salah. Tidak ada tanah yang salah. Selama hati kita tulus menaburkan benih itu, tidak ada yang salah. Walaupun kebaikan kita kemudian dimanfaatkan orang, dilupakan orang sama sekali. Dan kemudian kita berpikir, aduh salah nulungan si eta. Tidak, saudaraku. Tidak ada tempat yang salah untuk ketulusan hati. Tidak ada tempat yang salah untuk hati yang mengasihi. Lakukan. Berbuat baik. Mengasihi musuh, mendoakan dan memberkatinya. Apakah kita mengharapkan kebaikan? Apakah kita mengharapkan balasan?
Ketika kita memberkati musuh kita, mendoakan musuh kita. Bukan itu. Kita melakukannya karena satu hal, yaitu karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Saudaraku, Alkitab mengatakan satu kali Tuhan Yesus itu memberi perumpamaan seorang yang berhutang besar, 10.000 talenta. Kenapa Tuhan katakan itu? Saya sadar, kita tahu bahwa yang dimaksudkannya adalah kita. Kitalah yang mempunyai hutang yang sangat besar kepada Dia. Dosa yang begitu besar, yang tidak bisa diampuni, kecuali ditanggung, kecuali dibayar harganya. Dan Dia sudah bayar itu. Nggak mungkin dosa kita dihapus begitu saja, tidak bisa, saudara. Keadilan Tuhan tidak akan mengizinkan itu. Dan kemudian Tuhan membalasnya, tetapi kita adalah orang-orang berhutang sekarang ini. 10.000 talenta. Dan kalau kita hitung itu jumlahnya triliunan, gede banget. Kenapa dikatakan 10.000 talenta? Itu menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dibayar oleh siapapun. Dan Tuhan sudah bayar. Dan ketika Dia sudah bayar, maka saya sekarang berhutang kepada Dia. Pantaskah kalau saya berbuat baik sekarang, kemudian kita minta upah, kita minta reward, padahal hutang kita tidak bisa terbayar dengan perbuatan baik sebesar apapun. Kita ini hamba yang berhutang, kemudian kita berusaha membayar hutang kita dengan perbuatan baik. Tidak mungkin terbayar. Tetapi ketika kita bayar hutang kita dengan perbuatan baik sesuai perintah Tuhan, kok minta upah? Kok minta pujian? Jadi itu yang ada dalam hati kita, saudara. Kita berbuat baik bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin pengakuan, bukan karena ingin rasa terima kasih, bukan karena ingin dibalas. No. Tapi saya adalah orang berhutang. Dia sudah melakukan hal yang terbaik. Begitu besar, begitu hebat. Dan kemudian Tuhan rindu, ayo sekarang kamu berbuat baik. Jadi berkat untuk banyak orang, berbuah untuk banyak orang. Berbuah untuk banyak orang. Oke, klik lagi sekali. Sudah, tolong ingat ini. Dosa kita tidak diingatnya. Tapi perbuatan baik kita tidak akan dilupakannya. Adil enggak? Alkitab bilang, dosaku dilemparkannya ke dalam tubir laut yang begitu dalam dan dilupakannya. Tapi Alkitab mencatat bahwa secangkir air putih saja kita berikan kepada seseorang, maka Tuhan sudah mencatatnya dan tidak akan melupakannya. Sebenarnya siapa kita ini? Karena itulah ketika kita berbuat baik, itu adalah anugerah, saudara. Itu anugerah. Dosa kita yang terlalu besar dibuang. Perbuatan baik kita yang kecil dicatat. Dan inilah yang perlu menjadi dorongan buat kita. Bagaimana kita menjadi berkat sebagai rasa terima kasih kepada Dia. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Bukan karena ingin dibalas, ingin dihormati. No, bukan itu. Tapi kita adalah orang-orang berhutang yang menerima anugerah yang besar. Dan kemudian diberi kesempatan untuk berbuat baik. Waduh, saudaraku, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ayo berbuat baik. Tuhan ingin, Tuhan rindu supaya kita jadi berkat. Ketika kita pergi keluar dari ruangan ini, ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk berbuat baik, bukan? Siapapun, dalam keluarga kita, orang-orang lain, di gereja, ayo belajar untuk menjadi berbuah dan jadi berkat untuk orang lain. Klik. Ada seorang penulis yang luar biasa digemari di Amerika, namanya Erma Bombeck. Dan dia seorang penulis yang tulisannya itu begitu digemari di Amerika,
Ya, setelah Perang Dunia Kedua, tahun 60-an gituan juga dia masih berkarya ribuan buku, dan bukunya itu semuanya itu berisi hiburan begitu. Buku-buku humor, buku-buku ceria, dan dia menjadi begitu digemari. Dan dia meninggal tahun berapa 96. Dan satu kali dia pernah menulis, ketika aku berdiri di hadapan Tuhan di akhir hidupku, aku berharap tidak ada satu talenta pun yang masih tersisa. Sehingga aku dapat berkata kepada Tuhan, aku sudah menggunakan semua yang kau berikan padaku. Tidak ada hidup yang lebih puas daripada itu, bukan? Ketika kita pulang nanti, kita bilang kepada Bapak, Bapak, semua aku sudah pakai untuk jadi berkat untuk orang lain. Dan engkau lihat, semua benih yang tersebar di situ. Dan itulah satu kepuasan luar biasa ketika kita pulang ke rumah Tuhan. Berbuat baik, jadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, berbuah, menjadi terang untuk orang lain. Amin. Yuk kita berdoa.